Selamat pagi. Apa kabar? Luar udah ya, udah lengkap nih ya. Kebetulan satu lagi nggak ada, ini baru masuk. Ya, ini komunikasi styles ya, gaya komunikasi dan prakteknya di collection. Ya, ini sesi ini sekarang. Nah, teman-teman ini menarik nih, ini pencerahan. Ya, ini prinsip utama komunikasi. Manusia berkomunikasi mencari maksud dan makna, bukan kata-kata. Maksud dan makna disampaikan melalui bahasa tubuh dan ada intonasi, kata-katanya sedikit perannya. Kebanyakan orang yang mendengar bukan menyimak sehingga sering salah tangkap atau asumsi yang keliru. Banyak orang sampai mendengar mereka mencoba menginginkan apa bicara dan ingin mengantisipasi akibatnya dia tidak tertangkap atau miss. Dan 5 orang dewasa punya banyak filter pikiran sehingga mempersalah tangkap dan lelet dan belajar beda dengan anak kecil. 2 dari 5 ini salah. Yang nomor berapa? Nah, itu ada 5 poin tuh. Nah, ada 2 yang salah. Menurut yang mana? Oke, kita voting ya. Manusia berkomunikasi mencari maksud dan makna, bukan kata-kata. Yang setuju bahwa ini salah, katakan 1 orang. 2 orang merasa bahwa ini salah. 3 dengan ibu. 3, ayo. Yang setuju nomor 1 salah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang setuju nomor 2 salah, angkat tangan. 1, 2, 3. Sip. Yang setuju nomor 3 yang salah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang setuju nomor 4 yang salah, angkat tangan. 1 orang doang. Kebanyakan setuju ini benar. Yang nomor 5 salah, angkat tangan. Wow, banyak. Yuk kita bahas satu-satu. Ya, ya teman-teman, coba lihat saya. Bun, gimana trainingnya? Bagus Pak. Pertanyaan saya. Tadi ngomongnya bagus atau jelek training? Bagus. Maksud dia bagus jelek? Jelek. Makna disampaikan bagus atau jelek? Jelek. Tapi dia ngomongin bagus. Kata-kata bukan yang dicari, maksud dan makna. Ya, gimana Bun? Bulan ini collection kita capai target? Iya Bu, capai target Bu Regina. Yakin nggak Bu? Yakin Bu? Capai target nggak? Yakin nggak dia? Nggak yakin. Tapi dia bilang yakin. Dia bilang capai target. Yang Anda pegang kata-katanya atau bahasa tubuh dan nada suaranya? Bahasa tubuh. Ketika kata-kata dan bahasa tubuh dan suara itu berbeda, yang Anda pegang kata-katanya atau bahasa tubuh dan suaranya? Bahasa tubuh. Ini nomor 1 dan 2 benar ya? Iya. Menarik kan? Kebanyakan orang hanya mendengar. Yang didengar adalah kata-kata. Dia hearing, bukan listening atau nyimak. Karena dia cuma hearing, cuma dengar. Ya karena dia cuma hearing, dia cuma dari kata-kata. Padahal maksudnya beda. Kenapa dia cuma hearing? Karena sambil main HP, karena sambil baca WA, karena sambil ngerjain kerjaan. Sehingga dengar cuma kata-kata. Padahal pas mengucapinnya gini, kepada saya. Iya Bu, ya. Anda paham maksud saya ya? Jadi kalau udah kayak gitu, harusnya tadi udah bilang dipegang kata-kata, bahasa tubuh, ada suara, bahasa tubuh atau kata-kata ini. Anda bilang bahasa tubuh dan ada suara lebih berperan dibanding kata-kata. Tapi kalau kita sambil main HP, baca WA, ngerjain kerjaan, kita hanya melihat itu. Karena kita cuma hearing, kita nggak listening atau sehingga kita salah nangkep. Ya bukan dibilang bisa kemarin. Padahal yang dibaca adalah bahasa tubuh dan ada suara. Ya, ini menarik ini. Karena risetnya memang menyatakan begitu dari Albert Mehrabian. Ya, pengaruh verbal kita atau kata-kata yang kita gunakan itu, oh iya ya nggak bisa tunjuk ya. Lupa gue. Kok ditunjuk nggak keluar orang merah-merahnya. Kata-kata yang kita gunakan, ya, itu cuma 7% tuh. Oke. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu cuma 7%. Intonasi, nada suara atau cara kita mengucapkannya itu 38%. Bahasa tubuh, ekspresi,
Ya, pakaian, penampilan, gerak tubuh, muka itu 55%. Ya, dalam menyampaikan makna dan maksud. Ini risetnya Albert Mehrabian. Terkenal banget. Masalahnya orang kan mikirnya nggak kayak gitu. Ya, sudah. Balik lagi ke halaman yang tadi, karena masih ada yang belum dibahas. Banyak orang sambil mendengar, mereka coba memikirkan arah pembicaraan dan ingin mengantisipasi. Akibatnya ada tidak terlangkap, ada yang miss. Yuk, semua jawab pertanyaan saya serius. Yuk, semuanya. Hari ini hari apa? Semua coba ingat baik-baik. Ya, stop dulu pegang komputernya. Jawab pertanyaan saya. Pada hari Sabtu kemarin, Anda makan siang dan makan malam. Lauknya apa, sayurnya apa? Coba ingat. Oke, stop. Sadar nggak pada saat Anda mikir mata Anda gerak? Mikir. Ya, coba lagi. Hari Rabu, coba paksa ingat. Anda makan siangnya apa? Ingat aja, coba ingat. Nah, mata gerak kan? Begitu Anda ingat, mata Anda ya kan? Pada saat Anda mikir, mata Anda gerak. Artinya apa? Mata itu seperti komputer kalau diakses hard disk. Ada warna merah-merah itu. Diakses hard disk, akses otak. Mata gerak. Pada saat kita gerak, kita nggak ngeliat orang depan kita. Pengalaman ini, Mas. Pada saat sidang, saya memikirkan dengan mata bergerak. Dibilang hakim saya menipu. Berbohong saya Pak Ali. Gini. Kamu jangan berbuat berasumsi. Nah, itu berarti hakimnya nggak belajar. Enggak. Nanti ingat ada yang ingat yang sesuatu yang dia lupa, ada yang ingat yang dia ngarang, itu gerak matanya beda. Mungkin hakim baca arah gerak mata. Oke, ya. Ketika Anda mengakses otak kanan, kan udah belajar dari otak kiri, otak kanan. Maka Anda berfantasi atau memikirkan yang udah lupa. Kalau akses otak kiri, Anda ngingetin yang Anda ingat. Ya, coba angkat tangan kanan, lihat samping, lihat ke bawah, lihat. Angkat otak kiri, lihat ke atas. Otak kiri. Ya, tangan kiri ke kiri, tengah ke bawah. Nah, stop. Ketika mata Anda lihat ke kiri atas, itu ingatan visual, ingatan audio, rasa. Ini berfantasi, mikir yang sifatnya membuat yang baru atau nebak-nebak, visual, gambar, suara, rasa. Makanya dilihat belakang mata Anda waktu itu mungkin ke kanan. Itu karena hakim itu udah sering lihat orang dan itu udah pekerjaan dia untuk baca itu. Nah, yang lucunya kalau saya udah bikin cerita bohong, lalu cerita bohong udah saya rangkai, lalu mata saya ngingat cerita bohong saya, kiri lah. Orang begitu kalau kiri pasti jujur, enggak juga. Ingat cerita. Yang kedua bisa dicek dulu pada saat pertanyaan yang biasa, mata dia ke kanan kiri. Pertanyaan simpel dia ke kanan, berarti emang otaknya agak beda sama orang lain. Kebalik. Saya punya otak ya Pak. Atau jangan-jangan nggak punya otak. Bapak tahu dari mana dia nggak punya otak? Ini clear ya? Itu bahasnya nanti aja. Jadi ketika orang dengar, kita coba mikirin pertanyaan dia, habis ini jawabannya apa, pertanyaan dia, habis ini jawaban apa. Pada saat itu kita antisipasi, kita nyusun kata-kata. Gara-gara kita nyusun kata-kata, kita nggak merhatiin dia. Makanya saya nggak rekomen orang sambil kerja, sambil training. Karena pasti miss. Saya bilang ilmunya, iya gue ngerti, tapi gue nggak paham. Ya, karena dia lagi sibuk mikirin yang lain. Karena otak pada satu saat yang sama cuma bisa bikin satu hal. Nggak bisa dia double gitu, nggak bisa. Yang kenyataan emang, tapi dia ngerjain 2 tahun tuh, itu dia switch off cepat. Gitu. Tapi realnya cuma satu. Dan begitu Anda masuk umur 50-an, Anda ngalamin brain fog. Tahu brain fog? Kalau udah kena COVID itu jangan kena. Brain fog itu apa? Brain fog itu kayak berkabut otaknya. Jadi ngomongin apa berapa lama lupa. Iya, detailnya tadi mau ngomong apa ya? Lagi pengen ngomong pas udah berapa tadi gue pengen ngomong apa lupa sih. Jadi nggak clear gitu, kayak ada fog, kayak ada kabut di otak. Bisa googling apa itu brain fog. Coba aja.
Ya, biasanya juga orang yang kebanyakan gula brain fog juga. Brain FOG. Iya. Sindrom Pak. Bisa juga itu mah bukan gangguan dari kecil. Kecil, brain small. Jadi brain fog itu ada ya. Ya macam-macam, tapi kondisinya lagi gitu. Benar ya? Nih. Soal yang bahaya itu ya Pak, kadang-kadang kita ngobrol sama orang, habis ini gue mau ngomong apa, habis ini gue harus gimana, bikin strategi, akibatnya dia ngomong kita nggak bacain, dan itu yang salah, itu sangat salah. Harus Anda akibatnya nggak presents, Anda nggak here and now di situ, Anda elsewhere, Anda ada di tempat lain, otaknya, ya. Ini kadang-kadang ada orang juga yang begitu kan Pak ya. Jadi kadang-kadang dia itu memikirkan ini orang arahnya kemana nih, karena bisa jadi pertanyaan yang menjebak, situasinya apa dan lain sebagainya, kan ada juga yang seperti itu ya. Kalau dilatih Anda udah nggak perlu itu lagi, Anda bisa cek saat itu juga, ya. Dan kalau Anda melatih dengan baik, bahkan Anda bisa baca orang dengan detail yang cukup. Contoh, saya ngomong sama si Henda, betul Henda? Saya lihat dia nih lagi gini, masih manis saya begini, si ibu di belakang kayak goyang kan ada nyaman, ya, terus makan gitu ya, ini tangan sekarang begini nih pegang, katanya ini duduknya si Fajar nyender sekarang, habis gue ke depan, ini palanya berusaha gerak di hati saya, ya, ini tangan sekarang begini dia sekali, betul nggak kamu goyang-goyang kaki gitu nyaman, palanya juga ngikutin palis kan, ya, turun tangannya ini karena pegang muka, turun tangan dari sekarang. Dia masih nanya saya, oh aku bisa begitu, dalam otaknya si siapa? Jessica dia lagi mikir, gimana caranya aku bisa gitu sih? Dan pas lihat kamu sebentar, lu lihat saya lagi, ya, karena saya ngeliatin kamu terus. Orang bisa lihat dari periferi, dari pinggir mata, dan bikin kemampuan kayak gini waktunya lama, belajarnya ada 30 detik lah. Harus 30 detik. Enggak juga, saya bilang 30 detik semua orang pasti bisa. Bisa. Karena Anda bisa, tapi Anda nggak sadar bisa, diaktifin aja. Kalau bahasa tenaga dalam tinggal dibuka, pasti bisa. Terus ini punya modal. Ya nomor 5. Orang dewasa punya banyak filter pikiran sehingga salah-salah tingkah dan lain dalam belajar beda dengan anak kecil. Anda tahu? Biasa sekali. Orang dewasa kalau mikir, emang gitu. Masa sih? Masuk itu difilter dulu, dianalisa dulu, baru kok. Kalau anak kecil, oh gitu ya? Iya. Ya, wah. Sumpah, aku kan bisa. Anak kecil nggak ada filter men. Orang dewasa nggak filter dulu, mana sih? Makanya anak kecil belajarnya cepet. Orang dewasa udah ada suuzon, husnuzon, irrigation, assume. Ya assume, you put an S between you and me. Ya, assume. Udah asumsi duluan. Akibatnya orang tua tuh belajarnya lama. Dia udah punya ego. Egonya itu membuat dia nggak mau terima kalau orang lain ngomong. Dia takut dibohongin, dia takut dikerjain. Begitu banyak sehingga programnya kalau orang ngomong dia nggak mau langsung terima. Apalagi kita dari kecil diprogram oleh lingkungan, dikasih tahu. Di Indonesia orang cerdas itu orang yang licik. Karena diajarin yang cerdas itu kayak kancil, kerjaannya ngerjain segala. Orang cerdas itu harus licik, yang licik itulah yang cerdas. Bukan pintar yang bisa enggak, itu salah diprogramin. Kamu harus jadi orang yang licik, itu baru orang cerdas. Kalau bahasa Inggrisnya ada famous, ada notorious. Yang diajarin yang notorious ya bukan yang famousnya. Yang infamous, maksudnya terkenal jelek. Sehingga kita, ya itulah mentalitas terjadi gitu. Dimana David Prime kacau banget. Nah balik ke kasus tadi, ya. Jadi 1-5 benar semua Pak, iya benar semua. Terus kenapa dibilang gua salah? Biar lu mikir. Cuma kalau saya bilang, oh baca ini Pak, oh cuma baca doang. Benar ya? Oke, itu menarik. Yang kedua, Tapi Pak, keegoisan itu sebetulnya bisa dihindari sih.
Maksudnya kayak misalkan Bisa dipelajari, setelah itu bisa dikontrol. kayak semacam orang tuh berbicara kayak bagi kita tuh takluk kayak omong kosong aja gitu istilahnya, dan itu muak gitu Pak kan omongan orang gitu. Kan itu nggak usah Ngomong di awal juga. terkadang kita di awal jadi sama jawabnya Pak. Ada customer yang kayak gitu. Pertanyaan saya adalah, Kayak halu gitu Pak. iya. Pertanyaan saya cuma satu. Kamu melihat dia siapa? Kalau kamu melihat dia sebagai makhluknya Allah, boleh nggak kamu benci dia? Boleh nggak kamu sebel sama dia? Saya mau cerita sedikit yang lainnya. Oke. Ada seorang istri yang marah-marah sama suaminya. Bapak gimana sih beli semangka kok kayak gini rasanya? Airnya udah mulai. Gimana sih Bapak? Marah dia. Bapaknya diam, begitu istri ngomong, Bu. Ibu tadi marah-marah, sekarang katanya Bapak boleh ngomong nggak? Boleh. Menurut Ibu, Bapak udah tahu Ibu orangnya kayak gini, Bapak ketika beli semangka, Bapak akan nyari semangka yang terbaik nggak? Iya. So, Bapak udah usaha yang terbaik, dapetnya yang kayak gitu. Atau ini gara-gara si penjualnya? Pertanyaan Bapak. Penjualnya beli semangka, tukang petaninya, dia mau cari semangka yang terbaik atau semangka yang jelek yang mau dibeli? Yang terbaik, Pak. Atau Ibu mau nyalin siapa nih? Nggak mau nyalin Bapak, nyalin penjual atau nyalin petaninya? Menurut Ibu petani mau bikin semangka terbaik yang bisa dia hasilkan dari panennya, atau yang penting ada? Jelek-jelek bodo amat. Dan setelah itu hubungan dia sama pembelinya rusak. Istrinya diam. Atau Ibu mau benci kepada yang membuat ini semua terjadi, yang menciptakan ini terjadi, yang merencanakan di Lauhul Mahfuz. Ibu mau kutuk dia. Tuhan pencipta alam itu. Dia mesti. Kadang-kadang kita memang punya itu. Tapi sebenarnya, ya kalau di Buddha tuh ada sebuah, itu lucu banget dia ngomong gitu. Kamu lihat bendera di atas itu bergerak. Itu yang bergerak bendera atau angin? Atau hati? Kalau hatimu meyakini dia bergerak, dia bergerak. Kalau hatimu tidak meyakini dia. Ya kalau ke teman-teman yang di Buddhis gitu ya, ini yang saya omongin terkenal sekali. Ya, kan dia bilang, oh itu bendera yang gerak. Oh enggak, angin yang bikin dia bergerak. Enggak, itu keyakinan kita. Kalau kita yakin itu bergerak. Kalau kita yakin itu bergerak, ya semua bisa aja ilusi. Bisa aja fata morgana, kita kadang-kadang nggak tahu kok. Kita tahunya mimpi, tahunya kita pikir beneran. Kadang-kadang itu kita nggak bisa lihat illusion. Berarti ibarat mempermasalahkan telur dulu ayam gitu. Telur atau ayam gitu ya. Duluan mana gitu. Isunya adalah kenapa kita biarkan ego yang menguasai kita. Ya, kalau kita percaya bahwa dia ciptaan Tuhan dan dia ada oleh Tuhan untuk pendidik kita atau indikan kita, ya udahlah terima aja. Orang itu beda-beda, tapi prosesnya dia. Gini, ya, ego itu musuh terbesarnya manusia, tapi bisa dikontrol kalau Anda mau belajar. Cuma saya mau bahas lanjutin yang tadi tentang langit itu ada 7, neraka ada 7, surga ada 7. Ya segala sesuatu ciptaan Tuhan berpasang-pasang. Ya, yin and yang kalau bahasanya. Ya, semuanya sama kok ngomongin. Tapi saya mau ngomongin sedikit ya terkait dengan yang ego tadi. Ya, terkait dengan ego. Anda tahu nggak? Sebenarnya nggak ada orang mati. Yang ada orang pindah. Orangnya masih ada, cuma pindah. Ya, setuju nggak? Pertanyaannya pindah apa? Terus semua ikuti tangan saya yuk. Roh, jiwa, emosi, perilaku, lingkungan. Lagi. Roh, jiwa, emosi, perilaku, lingkungan. Ya. Kita nggak tahu banyak tentang roh. Yang tahu itu Roh Kudus kalau Tuhan. Tapi jiwa kita tahu. Ketika emosi lagi galau segala macam, jiwa Anda. Anda berbuat banyak yang kotor-kotor, yang nggak benar. Ya ada hari ini mau cek ombak misalnya. Ketika melakukan yang ekstrim evil gitu ya, ekstrim evil.
ya kejahatan yang ekstrim-ekstrim gitu atau yang nggak benar-benar gitu, roh Anda akan jadi roh kasar, nggak roh halus. Jiwa Anda nggak akan. Ya, ketika jiwa kita galau, walaupun di tengah ramai kita pasti kesepian. Ya, walaupun di tengah masjid, di tengah gereja, orang pada beribadah, nyanyikan lagu pujian, orang berdoa, tetap aja kita. Jiwa kita nggak ada. Padahal yang dicari orang itu adalah jiwa yang tenang, nafsu. Ya, saya mau bahas itu dulu. Tapi poinnya adalah itu dari segi jiwa ya. Ini ngobrol-ngobrol kenapa saya bahas, karena masalah terutama buat seorang kolektor itu ego yang bikin emosinya nggak kontrol. Jadi saya kasih itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau nanya, ketika emosi lu error, perilaku lu error, setuju nggak? Setuju Pak. Ketika emosi lu tenang, perilaku lu terkontrol, setuju nggak? Setuju. Nah, seperti fisik ini adalah organ ini, ya, itu yang menggerakkan emosi. Maka organnya roh itu adalah jiwa. Roh bersemayam di jiwa. Your conscious, your soul, ya, dengan your spirit, roh dan jiwa. Kita nggak tahu banyak tentang roh, tapi kita ngerti jiwa. Ketika jiwa lu tenang, jiwa lu galau, resah, ya, padahal lu lagi diem sendirian. Kalau emosi itu respon terhadap sesuatu. Tapi kalau lagi tenang sendirian, kenapa jiwa lu galau? Lu merasa resah. What is my meaning of life? What is the purpose of here? Saya punya teori, dan kalau dengerin sama orang agama saya bakal maki-maki. Ya, apa yang dipandang Tuhan dari kita? Roh kita. Itu yang dipandang. Ya, Anda ketika beribadah, berdoa, itu energi Anda langsung. Ada yang harus rame-rame dulu sehingga jadi satu, dikumpulin di satu tempat, dan satu tempat baru itu. Ya, pakai pemancar gitu. Biar lebih kuat, maka ada imamnya. Teng dari imam nanti kumpul di Ka'bah misalkan. Dari Ka'bah baru teng. Semua kumpulin di jam yang sama, waktu yang sama. Kirim semua, jebret. Tapi poinnya adalah, ya, yang dikompres, di-refine di tempat sehingga impurities yang zat-zat kotornya keluar itu adalah roh Anda dengan segala macam masalah, sakit, hutang, selingkuh, masalah itu semua. Anda lagi di tempat rohnya. Nanti roh yang kuat itu bisa bawa perjalanan sampai ke langit yang tertinggi. Kalau roh lu cuma dikasih masalah enteng-enteng, I'm sorry man, lu cuma sampai ke langit surga yang rendah. Bos, tolong dorong tangan saya. Yang itu. Maka Tuhan bikin segala sesuatu berpasang-pasangan. Surga dan neraka bersama bareng. Karena kalau enggak, kan surga untuk energinya dari mana? Dari neraka lah. Dibakar segala macam buat energinya surga. Kalau nerakanya terlalu kuat, surganya jatuh. Kalau surga terlalu kuat, nerakanya jatuh. Itu sama-sama kuat. Evil and saint itu harus sama kuat. Itu kayak tadi yang gue lakuin. Begitu gue lepas sedikit, dia jatuh. Karena jadi gak seimbang. Surga neraka Itu yang keluar dengan nama yin yang harus balance segala macam dari tradisi yang ada di Konfusian, makanya makanya sama. Tapi logiknya itu. Cuma masalah poin gua adalah gini sekarang. Ketika Anda masih mikirin ego dan Anda ditunggangi ego, bukan Anda menunggangi ego. Ego yang emosi, ego itu akan lari ke emosi. Dan Anda nggak kontrol itu, dan Anda merasa dia kan nyerang gua. Nah, kalau Anda belajar Zen, ya, itu di Jepang, itu ada namanya menempel dan melekat. Ya, apa itu menempel dan melekat? Bun, gua ditabrak tadi pun. Gua ditabrak, rese banget. Ditabrak gimana? Dia buat gua panah, berintang itu gua rese bener tuh. Gua ditabrak. Ya ditabrak ban lu, apa lu yang ditabrak? Ban gua, bukan lu dong. Udah nggak bisa dibebarin karena udah melekat.
Cewek kalau ngomongin, lu perutnya buncit banget, lu sakit banget, pipi lu mau berantak, lu sakit banget. Kalau laki ego, harga diri, ya dihina, diudahin, wah itu bisa berantem-beranteman. Barangnya beda, tapi efeknya sama. Lalu emosi lu meledak. Lalu melakukan sesuatu, lalu lu merasa menyesal, jiwa lu lalu nggak enak. But at the end, pada akhirnya, roh lu lagi di refine. Roh kita lagi di tempat. Impurities, kotoran-kotoran yang itu dikeluarin sehingga kita jadi roh yang suci, roh yang kudus. So, balik lagi kasus kita, kalau ketemu yang kayak gitu, udah senyum aja, itu emang prosesnya Tuhan untuk menguji kita. Satu, yang kedua, menerpa kita. Dan lu tahu ya, kalau lu mau naik dari SD ke SMP, lu pasti harus ikutin ujian. Kalau lulus, lu naik kelas. Kalau nggak lulus, paling nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Betul nggak? Tapi ketika lu dikasih ujian, sebenarnya Tuhan lagi mau naikin kelas lu. Kalau lu lulus, level lu naik. Kalau nggak lulus, lu stuck aja di situ. Makanya, ya, kalau lu dapat ujian, lalu lu banyak ngeluh, itu rasa kayak azab yang pedih. Tapi kalau lu bersyukur, naik ke atas. Lagi sakat dulu lah sih, oh yang waktunya tadi Rasanya saya sih kurang pedih. Kalau bersyukur ditambah. So again, lu kalau melihat sebuah masalah orang ego segala macam, itu prosesnya dia. Kalau bahasanya di Konfusian, wah dia masih rohnya masih rekale podok nih. Ntar reinkarnasi jadinya ya kayak gitu. Atau nih rohnya udah makin tinggi, tadi bisa. Kalau di Buddhis beda ya. Kalau di yang dari Arab, ya Arab Mesir itu, ya Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, itu model apa religinya adalah ada external being yang keren banget, dan dia connected. Lalu dia kena, kita dibersihkan. Kalau Buddhis kan enggak, internalnya dia. Internal kan diuji, makin gitu. Itu dua cultivation yang berbeda kalau lu pelajari gitu. Tapi again, apapun itu, kuncinya adalah Anda lagi di tempat. Penutup. Ya, semoga setelah saya cerita ini Anda jadi lebih bijak dan lebih bisa mengontrol karena udah ngerti kenapanya. Penutup. Lebih kuat mana? Pedang yang dibikin dengan teknologi Eropa dengan pedang yang dibikin dengan teknologi Jepang. Namanya samurai. Nama pedang yang dipakai oleh si yang pakai Viking. Oh, ya. Atur. Atur itu Excalibur, Atur the King. Ya tadi kan yang nyebut apa? Lion King, Raja Singa. Adi, kamu lupa. dan orangnya pas saya itu jangan kenal siapa Jasing. Ayo, kalau mana yang lebih kuat? Jepang. Kenapa? karena nampaknya ditumpuk-tumpuk besi gitu. Pas ditumpuk-tumpuk, paku. Jadi itu ada kulir-kulirnya tuh kayak mawar. Ya, itu adalah hasil tumpukannya. Kalau yang murah-murah 1000 kali, yang bagusan 10.000 kali, yang mahal 100.000 kali. Sehingga impurities, logam-logam yang jelek keluar. Ya, kalau si siapa? Itu dia kuatin dipilih logam yang paling bagus, lalu penempaannya sama pembentukan casting, dia punya molding, taruh cetakannya. Makanya ketika ini lawan jebret, ini 10.000 pedang lawan 1. Beda, kalau udah tebal itu tuh kuat banget karena dari situ. Dan yang udah jeleknya udah ditebal, udah keluar tuh, yang bikin dia jadi lemah. Ingat ya ada emas 20 karat, 22 karat, 24 karat, itu udah 24 nih. Cuma logamnya bagus juga. Nah pertanyaannya sekarang, lu dikasih banyak masalah, dikasih ketemu orang-orang kayak gitu, Tuhan lagi tempat lu. Pertanyaan lu mau ditumpah nggak? Lu bilang aja ya Allah, gue tetap mau jadi level yang rendah, gue mau SD aja TK kalau perlu, gue nggak mau naik ke atas. Gue biar sama levelnya sama dia. Biarkan saya nanti ada di surga yang paling rendah. Ayo. Ini gue yang semua masih penting tuh. Iya, itu yang mau. Lu nggak mau di tempat, lu
nggak mau dinaikin kelas, lu nggak mau dinaikin level, lu maunya level sama orang itu. Ya, Tapi lo mau kan? Amin. Amin. Amin lu doain ya. Jangan deh, Ya tapi kalau lu ketemu orang yang selevel itu lalu lu kena emosi, padahal lu tahu dia ciptaan Tuhan, kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu orang kita ketemu sebagian di ruangan ini kalau lu pernah nonton The Matrix, Keanu Reeves itu, Keanu Reeves ya, Keanu Reeves. Ya. Itu some of you might be AI, cuma pelengkap aja. Misalnya kayak anak kecil yang lahir belum sampai orang berkembang udah dimatiin. AI aja kayak, sorry kalau di Islam malaikat nggak punya emosi, ya AI aja udah itu artificial intelligence. Coba ya, kita jadi keluar topik sedikit, tapi bermanfaat nggak buat kita mengelola emosi sehingga berhadapan? Bermanfaat. Ya, gini, bayangin kalau malaikat itu adalah orang kayak gua. Dengerin gua ya. Kalau gua punya senjata yang keren banget, yang kalau gua tembakin habis di satu dunia, nuklir tercanggih. Kira-kira yang suruh jagain itu alat itu letnan, sersan, atau jenderal paling canggih? Karena alat itu bisa membuat semua yang gue bikin hancur. Betul? Yang bakal ngerebut itu alat teroris banyak nggak? Musuh bakal mau ngerebut alat itu nggak? Bayangin sejak penciptaan negara ini berdiri itu alat udah ada misalkan. Kalau gue yang jaga main itu alat setahun gue jaga. Tapi 100 tahun udah mau bete, 1000 tahun gue udah sebel, 10.000 tahun gue penasaran gitu soalnya gimana sih? Gue bosan gue kan, 100.000 tahun lah, colek-colek gitu. Bayangin tuh alat ditiup sekali si sangka kalah, ini kiamat, tiup lagi ini bangun, tau kan? Yang Israel lagi apa? Israel yang kalau dia pong kiamat, itu kan alat yang diberikan canggih banget. Dia sampai namanya dikenal disebut dalam kitab suci berarti, ya ini bukan malaikat biasa, malaikat Tuhan. Tapi kalau dia kayak manusia, main punya emosi, makanya dia nggak punya itu, dia cuma punya rules, regulation, terus tanya Tuhan, kenapa ini begini, kenapa nggak begitu, ya kan dia nggak. Emang ada kejadian malaikat dites dikasih emosi? Nggak ada. Ada, harut. Ya kalau ada baca Taurat, baca ini ya Israelia, cerita orang Israel, ya itu ada harut marut. Lu baca di Quran juga ada. Tahu nggak harut marut apa? Dia kan nanya tuh malaikat, ya Tuhan kenapa kamu ciptakan manusia cuma untuk membuat kerusakan di muka bumi? Ya dia makhluk terbaik, dia bisa kontrol, bisa melawan emosinya. Sebagian yang bisa, ada juga yang nggak bisa, tapi harusnya mereka bisa. Kita juga bisa, kita juga mampu. Oke, pilih 2 yang terbaik dari itu. Harut itu. Oke. Turun ke bumi. Udah dikasih hawa nafsu, jebret emosi. Udah program jadi di-on ke hawa nafsu. Udah ya, kasih cewek cantik, nafsu, pengen, ya. Ya itu mentalitasnya, nilai-nilai dia, bagaimana dia melihat hubungan dan keluarga. Gue gak pikir anaknya jadi apa. Ya, tapi udah, ya. Terus cewek itu nggak mau. Ya, terus emang kamu siapa? Udah apa yang menunjukkan dirinya hebat? Aku malaikat ya turunan lu. Oke, gua mau gitu lu, tapi lu minta syarat apa tuh? Ajarin gua mantranya biar lu bisa nekat. Ya, gua bisa dadarin cerita-cerita. Oh itu nggak boleh. Ya, udah kalau gitu. Ada lagi cerita lanjutannya dibilangin suruh milih lu bunuh orang atau bercinta sama gua atau minum mabok. Ya, makanya soal itu dia pilih yang mabok, dan setelah itu dia bercinta dan dibunuh orang. Nggak tahu lah, itu cuma cerita aja. Ya, cerita itu dari Israel ya. Jadi kalau ada yang ceritanya di Taurat atau di kaum di teman-teman yang Bani Israel atau yang Yahudi itu cerita. Nah, balik kasus tadi, singkat cerita mereka melanggar kan, nggak kuat sama cobaan itu. Terus bilang itu, lu nggak kuat kan? Manusia ada yang kuat, lu nggak. Ya udah sekarang pilihannya lu ikutin kayak manusia apa tuh? Ya udah sekarang gue naikin lagi, tapi begitu akhirat nanti kiamat, lalu dihukum selamanya kekal di akhirat. Di mana dia di neraka mau? Enggak lah, kalau itu dihukum di dunia, nanti di akhirat bisa selesai hukuman. Ya udah, potong sayapnya, taruh di sebuah lubang dan dia bersujud sampai akhirat. Tapi sekarang masih ada.
Itu ceritanya. Jadi kita coba aja googling harut. Ya, ada di aturan juga, ada di kitab suci juga. Ya, so that's the ideas, my friend. Kalau kita bisa, udah nggak apa-apa ya, biar aja pada ya. Kalau kita bisa kelola emosi kita dan itu cobaan kita ya. Semoga dengan cerita ini lu jadi punya pemahaman sedikit berbeda tentang why you do the journey and why God give you problem and testing of ya itulah. Thank you. Kita kasih applause buat beliau ya. Thank you. Cerita ini kepanjangan, tapi kalau mau dapat reasons-nya sehingga kalau berhadapan sama yang kayak gitu kita mau melayani ya. Iya. Logik filosofinya harus cerita. Wes, jadi ini risetnya ya. Nah, pembelajaran dari risetnya tahu nggak teman-teman? Ya, jadi kalau komunikasi itu 93% komunikasi adalah intonasi dan bahasa tubuh kita. Ya, atau kalau bahasa kerennya 70% verbal kata-kata, 38% vokal atau intonasi dan 50% visual atau bahasa tubuh. Artinya apa? 93% dari komunikasi itu dalam menyampaikan maksud dan makna adalah maksud dan makna. Ya. Adalah non verbal. Kalau mau belajar komunikasi harusnya fokus ke non verbal dulu, lu kuatin baru verbalnya. Kebanyakan orang enggak, kata-katanya dulu ya dikuatin, gimana merancang kata-kata. Harusnya enggak gitu. Why kita bisa bergeser? Karena pendidikan kita memfokuskan pada bagaimana membaca dan mengartikan kata-kata. Soft skill kurang. Ya. Now, kita bahas sekarang cara latihan baca nada suara dulu yang 38%, baru nanti yang 55%. Oke? Nanti selesai nggak selesai kita bisa lanjut ke besok. Ya. 1939. Oke. Pertama adalah baca suara. Ini ya, kita bahas ini ya, intonasi dan nada suara dalam presentasi, negosiasi, komunikasi. Pertama tinggi rendah. Semua ikutin saya. Do re mi fa sol la si do. 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Do si la sol fa mi re do. Oke, Anda sudah lulus belajar. Ya, biasanya kita pakai 4 yang pertama. Do, re, mi, fa. Ini harusnya titik 2 bukan titik koma. Sering lupa saya. Ya. Nah, do, re, mi, fa. Ya, saya mau jelaskan sedikit. Ini yang cepat aja. Nada do biasa dipakai untuk meredakan ketegangan atau emosi. Nada re untuk sopan santun basa-basi. Nada re untuk mengakrabkan. Nada do gunanya banyak. Nada re banyak. Mi juga banyak. Fa juga banyak. Tapi saya ngomong yang inti-inti aja, karena kita training hari ini adalah tentang collection, bukan tentang soft skill yang fokus ke sini. Ya, kalau mau belajar gini doang bisa seharian. Ya, kita belajar intinya aja. Nada do dipakai untuk menyampaikan berita nggak enak, berita duka, menunjukkan atasan sama bawahan, suasana formal, ya, menjawab penolakan dengan elegan, membuat orang patuh tanpa dia melawan. Itu nada do. Contoh berita duka, ya, telah meninggal dunia Bapak B.J. Habibie, jenazah akan dikebumikan, pasti nadanya do. Ya, situasi resmi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai upacara. Bapak Presiden memasuki lapangan upacara. Hadirin dipersilakan berdiri. Saya ngasih penolakan. Iya Pak. Mbak Nuni kan ngajukan cuti ya 5 hari. Karena Mbak Nuni udah 5 tahun belum pernah cuti. Ini kebetulan adik Mbak Nuni mau menikah dan Mbak Nuni mau ngurusin. Sayang sekali Mbak Nuni saat ini kantor lagi ada target dan kita masih banyak yang kurang lagi. Jadi manajemen cuma bisa ngasih 3 hari aja. Mohon pengertiannya Mbak. Masih tadinya enggak. Coba kalau nanya Ray. Mbak Nuni
Baru ini kan udah 5 tahun nggak pernah cuti ya, dan sekarang baru ini kan yang cuti tuh 5 hari. Katanya karena mau ngurusin adanya yang menikah ya baru ini ya. Iya baru ini karena kerjaan lagi banyak di kantor ini kan dikasih. Dari ada. Emangnya ya. Emangnya gue maksudnya apa ya? Anak-anak Gen Z itu kadang-kadang nggak ngerti tuh. Pemilihan kata-kata nada suara itu. Sensitivitas mereka nggak keluar kayak gitu. Ya, nah, contohnya itu. Ya, jadi nada do tuh gitu kalau kita mau bikin formal, mau marahin orang juga harus pakai nada do. Kalau pakai nada mi dia akan melawan nada fa canggung. Ya, kayak gitu. Nah, kalau Anda ketemu customer lagi emosi, customer lagi bete, kita nagih, pakai nada do. Saya pakai nada do marahin Raza. Saya kan udah bilang kalau di pelatihan ya serius. Lalu setelah pelatihan kerjakan tugas kamu lalu kasih saya. Ini tugas kamu. Kerjanya kayak gitu. Kamu kerjain lagi, tunggu. Ya kalau udah selesai, kasih saya. Saya tunggu. Saya. So, iya Pak, rasanya enak. Terus kalau saya ngomongin, Raza, saya bilang kalau pelatihan serius. Setelah itu kalau udah selesai kerjakan tugas kamu. Ini tugas kamu kerjanya salah-salah. Kerjanya kayak gini. Udah kerja lagi. Kalau udah nanti kamu kesini kasih saya tunggu di sini. Betul? Padahal kata-katanya nada. Ya. Nada re itu dipakai buat cairkan suasana. Ah gitu sih bapak iya. Oh lu ini pak. Nah si bapak gini banget serius aja gini. Ini ngomong gimana nih pak bayarnya ini pak udah 2 minggu ini. Kita mau nyampaikan sesuatu yang gak enak, tapi kita bikin agar dia tidak selalu kena emosi. Tapi kadang-kadang menyebabkan itu gak direspon dengan serius. Karena kalau serius nadanya harus do. Lu gak kerapin suasana sopan santun pagi pak harus re. Coba nadanya pakai nada yang do pagi pak. Ya. Bapak saya. Mau berantem kan? Dulu doain gue sakit. Gue selamat sih. Sopan santun mau kayak gitu. Tapi kalau nada mi itu nadanya orang buat naikin energi emosi orang, baik motivator buat dia semangat atau provokator buat dia negatif. Ada kayak gitu. Kiai kita harus ini perhatikan. Pendeta dan kasih Tuhan. Nadanya mi. Tapi provokator juga nih. Apa lu lihat? Lu gak suka sama gua? Gua apa lu? Hah? Nih juga. Nadanya ini. Kalau nada pak, nada orang pak. Sekarang serius ya? Serius. Ini dengerin saya ngomong. Ya. Anda adalah suami, saya adalah istri. Ya. Lalu Anda telah jemput saya. Kalau saya pakai nada do, ya, maka dia akan merasa bersalah. Dan istri-istri perempuan-perempuan kalau suami udah salah jangan lu marahin. Lu pakai nada do, setelah itu lu morotin. Gua ajarin cara. Kalau nada re, lu biasa aja. Nada fa, nada mi, ya, maka Anda akan cari alasan. Nada fa hubungan rusak. Kita dengerin. Ya, nada pertama nada apa? Bapak gimana sih? Ibu udah nunggu loh Pak, 2 jam loh Pak. Teman-teman ngajakin pulang, ibu tolak pulang. Ibu kan nungguin bapak. Malu Pak Ibu, malu. Kecewa Ibu sama bapak. Tolong ya Pak ya, ini yang terakhir. Jangan diulangi lagi. Cukup kali ini aja ya Pak. Anda ngomongnya gimana? Oh ya maaf tadi ya iya bu. Terus lanjut. Padahal hari ini midnight sale terakhir. Di metro lantai 2 paling pojok tuh tas mango apa baju dress yang warna red itu. Pengen buat beli buatnya. Bikin surprise bapak biar ada sensasi berbeda. Saya
seksi banget tuh baju. Tapi udahlah, ini udah jam 11, jam 12 tutup. Bikin dia merasa bersalah, lalu mungkin pas kita butuh. Ngorotin lagi semuanya Kasih ketahuan. lagi mikir nih otak kiri nih. Kita apa nih ya? Ini apa? Ya, contoh juga kalau ketika atasan nyuruh kita lembur, nyuruh kita kerja keras gitu kan, dia merasa gak enak tuh kalau kita bertungkit. Nah itu tekniknya kalau mau bikin, apalagi ibunya orangnya keibuan gitu kan, apalagi kalau udah tua, udah mau pensiun, ngomongnya. Sekarang nadanya harus dia apa? Re. Bapak gimana sih? Ibu udah nunggu loh Pak, 2 jam loh Pak. Teman-teman banyak ibu lah, ibu tolak yakin. Ibu kan nungguin Bapak, malu Pak Ibu, malu. Kecewa ibu sama Bapak. Tolong ya Pak ya, ini yang terakhir, jangan dilangin lagi, cukup kali ini aja. Oke Pak? Rasanya gimana? Istri dah. Bapak salah tapi pengertian. Sampai nadanya kalau bapaknya ngasih alasan. Bapak gimana sih? Ibu udah nunggu loh Pak, 2 jam loh Pak. Teman-teman ngajakin pulang, ibu tolak-tolakin. Ibu kan nungguin Bapak. Malu Pak Ibu, malu. Kecewa ibu sama Bapak. Tolong ya Pak ya, ini yang terakhir, jangan diulangi lagi. Cukup kali ini aja. Jelas? Kalau Pak, Bapak begini, depan umum, di buku nikah. Ada lihat, kata-katanya sama nggak? Sama. Ada suara beda, artinya beda. Makna maksudnya jadi beda. Jadi get it? Ya, do you understand? Ya, jadi tinggi rendah do re mi fa, clear ya? Nah, Anda harus latih ini. Yang kedua cepat lambat. Kalau cepat itu naikin energi, kalau lambat turunin energi. Jadi kalau lagi cairin suasana biar agak naik suasana lu ada agak cepat. Lu mau nurunin orang lagi emosi, ada lu lambatin. Cara ngomongnya dibikin lambat. Yang nyatet cuma 2 orang. Yang lain cuma dengerin aja, seminggu lagi lupa. Tenang, jangan lu bagi ya, lu aja yang megang. Oke? Dan ketiga adalah kasih jeda 2-3 detik untuk bikin tekanan tadi. Tahan nafas, kasih jeda. Ya, untuk suasana yang mau bikin dia merasa bersalah, menyentuh hatinya, maka Anda pakai nada yang pakai jeda. Membatasi. Saya pakai jeda langsung fokus kan? Saya nggak ngomong, saya kasih jeda aja, Anda langsung fokus sama saya kan. Ketika perhatian, malah kagak fokus, diam aja. Kan? Lakukan itu, ya. Dan tahan nafas, kalau mau bikin orang merasa bersalah. Anda bilang, ya ini udah kayak teater. Kalau Anda ngerti bahwa itu udah direncanakan, tapi kalau yang berhadapan dan dia nggak tahu bahwa kita udah pakai acting kayak gini, malah dia tahu bahwa kita mau bikin dia jadi merasa lepok-lepok, sehingga otomatis kayak si Aris tuh disalamin, ke bawah dia otomatis. Ingat do re mi fa yang ibu tadi lewat? Engkau ngayun, bapak kok gitu sih Pak? Cewek tuh paling jago kalau pakai gitu. Kalau cowok, bapak bisa aja sih Bapak. Nah yang kayak gini harus dilatih bro. Lu pikir gue jago, gue latihan dulu sebelum lakuin ini. It takes time. Ya jadi kata antipati, simpati, normal, empati, semuanya itu tergantung cara ngucapinnya. Kata-kata yang sama, cara ngucapin berbeda, maka arti, makna, dan maksudnya akan berbeda. Clear? Napas berhadapan, kita harus baca customer, dia lagi tegang, lagi normal, apalagi ramah. Kalau lagi tegang, dibawa ke normal, habis itu dibawa ke ramah, baru lagi. Kalau dia lagi tegang, pasti nggak akan masuk. Ya, seandainya di sini ada seorang manajer nih, yang pegang nggak cuma sini, dia pegang juga yang beton, misalkan, saya nggak tahu. Ya, manajernya. Terus pas dia ngomong, anak-anak lagi pada begini, anak-anak begini, mukanya begini, dia ngomong pasti nggak akan diterima, karena mereka udah reject duluan. Filternya udah jalan. Maka tugas kita kalau lagi meeting, itu bikin filternya off. Dia relax, dia kendal, baru kita install. Pesan itu disampaikan ketika orangnya positif dan menerima. Kalau orang yang udah negatif, ibaratnya banyak sawah, sawahnya masih kering, nggak diairi, nggak dikasih pupuk,
Lalu kita tanam bibit padi. Ini nggak padi? Mati. Kita mau berkomunikasi, bajak dulu sawahnya, airkan dulu, empukkan dulu, kasih pupuk, baru tanam padi. Kalau kita udah tahu bakal di-reject, ya nggak bisa. Apa yang kita ngomong? Ngebuang-buang waktu aja. Lalu cuma menangin ego lu, nyelamatin ego gua, kita pulang. Pas itu besok nggak ada komitmennya. Lu Pak, gua udah kerjain nggak ada hasilnya. Ya lu menjadi setengah-setengah ya, kan gua udah kerjain usul. Marah. Kalian gua apa? Jawan banget. Ini apa berarti? Tegang. Normal. Ramah. Ketika dia tegang, diredakan. Minta maaf telah mengganggu. Mohon waktunya. Mohon waktunya Pak, saya mau silaturahmi aja nih. Udah jangan ngomongin mau lagi. Terus tanya apa kabar basa-basi. Tektok 3, 4, 5 kali kita ngomong, dia jawab, kita ngomong gitu ya. Baru akrabnya nggak punya tungayun. Dia lama, nggak ada suaranya udah lain, tektok udah jalan, udah bersambut. Baru kita ngomong. Gimana nih Pak ngomong soal kajian? Dia saya ngomong, gimana Pak ngomong soal kajian? Kemarin. Dibikin bercanda gitu. Aduh Mas, nggak ada duit. Emang nggak ada duit gimana sih Pak? Iya sih nggak ada duitnya. Itu gimana ceritanya tuh bisa kayak gitu? Jadi gini. Nah, saya kita mulai gali informasi, pun suka. Kan problemnya apa Pak? Penyebabnya harus begitu. Oh sejauh ini progresnya gimana Pak? Oh gitu. Sama siapa aja Pak? Wah banyak dong dari kolektor kesini. Dari mana aja Pak? Oh, udah mulai cek. Oh dia ternyata belanja hari Senin sama Selasa. Berarti mobil itu sampai hari Minggu sebelum dia belanja, gue datang dia ada duit. Yang pasti udah belanja, Senin Selasa kita baru datang. Selasa sore atau Rabu itu udah habis. Kayak salah siapa? Lu datengin. Paham maksud saya? Sampai sejauh ini clear? Besok kita latih ya. Iya. Oke. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak ngomongnya keras? Karena Indonesia Timur, Medan itu ngomongnya keras. Ya. Pak, Bu sekalian. Ya, ini kok banyak coret-coretannya ya? Siapa yang ngerti? Ya. Volume suara keras boleh di Ambon, Manado, Medan, tapi syaratnya lambat. Nada tinggi digabung cepat tidak boleh. Ya, jadi tinggi plus cepat nggak boleh, boleh keras dan lambat. Keras nggak apa-apa, asal ngomongnya lambat. Bur, gimana nih Bur? Gimana nih Bur? Beda nggak? Bur, gimana nih Bur? Cepet-cepetin kalau lu pakai speed up gitu ya, rekaman tuh 2 kali kan ada tuh. Coba aja ngomong, Bur, gimana Bur? Rekam pakai WA. Setelah itu cepetin, ulang. Jadi, Bur, gimana nih Bur? Nggak boleh, orang hatinya beda. Jadi nggak apa-apa orang ngomong kenceng, keras, asal nggak cepat. Ya. Nah, ini ada latihannya nih, kalau Anda tertarik buat latihan. Coba ya, saya latih 2 atau 3 kali sebelumnya latihan sendiri ya. Nah, waktu. Ayo lah Pak, bisa ya Pak? Bisa kan Pak? 1, 2, 3. Ayo lah Pak, bisa ya Pak? Bisa kan Pak? Paknya kurang cengkoknya, kurang ini. Bisa kan Pak? Pak, ayo Pak. Ayo lah Pak. Bisa kan Pak? Bisa ya Pak. Bukan ayo lah Pak. Bisa kan Pak? Bisa ya Pak. Kali banget. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo lah Pak. Bisa ya Pak. Bisa kan Pak? Paknya agak panjang. Kadang-kadang kita karena nggak kebiasa ngomongnya kecepatan, apalagi jeda, Anda paling jelek gitu. Ya, mendesak. Ini harus wajib segera. Pakai jeda. Ya, 1, 2, 3. Ini harus wajib segera. Peran kan? Coba lagi. 1, 2, 3. Ini harus
Nada akhirnya harus ke bawah. Ini harus. Kalau lu naiknya ke atas malah jadi mi. Jadi berantem. Ini harus. Wajib. Segera. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Ini harus. Wajib. Segera. Cepetan lu, gue udah nunjukin lu. Lihat ya, Anda bahkan buat nyamain nama saya aja nggak bisa. Sesederhana itu nggak bisa. Karena biasa ngegaspol, men. Ya mungkin tolong lah, Pak. Ayo, 1, 2, 3. Beda ya, ini sama ini. Ini kita memohon. Tolak. Waduh. Sepertinya belum bisa, Pak. Nadanya slow. Ayo. Waduh. Sepertinya belum bisa, Pak. Ke bawah. Bukan belum bisa, Pak. Kolektor dilarang ada mi, apalagi Pak. Dan usaha kalau ngomong akhirnya turun. Karena berarti Anda ngajak emosi orang. Clear? Ya, nadanya harus ujungnya selalu tuh. Anda mau marahin anak juga gitu. Kalau nggak anaknya akan mikir ibu galak, ibu jahat. Karena dia nonton Disney segala macam, nggak ada yang kayak gitu. Ibu memang sekarang aku antiri di sini. Ini sihir. Mana pisau? Ibu, bapak, nenek. Ayo mana pisau? Contohnya udah ada di luar tulis. Ya Allah, gue jadi stres tuh. Anaknya di pressure bisa-bisa. Ntar coba ya latihan yang lain ya. Iya Pak, bener lah Pak. Latihan ya. Kalau feel-nya masih belum dapat, salah. Kalau feel-nya masih belum dapat, berarti Anda belum. Jadi saya minta Anda rekam. Lalu latihan satu sama lain. Ya. Oke. Ada yang mau nanya? Saya mau kasih materi terakhir, habis itu kita break dan lanjutkan besok. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Bisa lanjut ya? Nah, selanjutnya ya, ini sebenarnya ada gambar-gambar tapi saya take out biar cepet ya. Ini ada non verbal language atau bahasa tubuh. Yuk, boleh ikutin saya semua. Ya. Boleh ikutin saya? Boleh? Ya. Ada 5 bahasa tubuh. Yang pertama muka. Yang kedua lengan. Yang ketiga jari-jari. 4 kaki. Yang kelima arah badan. Lagi-lagi ada 5. Yang pertama muka. Tangan. Ketiga jari. Kaki. Lengan. Karena kalau tangan dari jari sama lengan. Oh iya. Ya, karena kalau tangan itu jari sama lengan di tangan. Ya, ulangi lagi. Ada 5. Yang pertama, kedua, ketiga, arah badan, ya. Nah ini menarik. Saya pertama lengkap, yang kedua cuma bahasa tubuhnya aja. Yang ketiga pertama, kedua, ketiga, dan udah. Jadi kalau kalian belajar itu sambil gerakan bahasa tubuh, cepat ingat. Ya, ngomong-ngomong ada yang sadar nggak? Saya dari pagi sampai sekarang kalau ngomong dan di sini saya senyum terus. Iya. Karena kalau saya senyum ada kedua senyum. Dan ketika mau nyentuh hati saya, mata saya akan ngedip. Ada yang sadar ketika saya bercanda ininya naik tinggi banget. Ya. Saya perhatiin itu. Ya, itu bisa satu aja yang naik. Ya, latihannya lama Pak. Ada yang naik juga. Tapi tujuannya adalah sehingga Anda tanpa sadar tahu ketika saya ngomongnya vulgar, saya ngomongnya kasar, itu bercanda sehingga Anda nggak emosi. Cuma orang yang nggak ngerti cuma dengar kata-kata, dia nggak nyimak, dia nggak lihat bahasa tubuh, dia lihat nggak ada suara, dia bilang, kok gitu sih ngomongnya? Karena dia nggak hadir. Tapi peserta nggak ada emosi karena dia tahu bercanda. Cuma di belakang, gimana nih Pak? Atau di luar dengerin sampai, wah ini kok suaranya kok kata-katanya gini gitu. Ya selalu dinaik-naikin masalahnya jadi berbola. Kita always happen.
Tapi udahlah, itu proses orang, artiin aja. Ya, nah yang saya contohkan itu bisa Anda pakai juga dalam nagih. Ketika Anda pakai itu, bawah sadar Anda terima, dan mereka baca bahasa tubuh nada suara, sehingga ada ngomong apapun, emosi dia nggak main. Coba kalau udah nggak kayak gitu, maksud emosi kok kayak gitu sih bahasanya, kok vulgar banget, kok kasar banget, kok nggak nganggap kita. Tapi kalau lihat, oh konteksnya bercanda, konteksnya ini, karena di bahasa tubuh dan nada suaranya berbeda. Ada yang sadar nggak? Saya kalau berhenti selalu pas titik koma. Ada yang sadar nggak? Enggak. Ya saya nggak pernah ngomongnya itu pas mau berhenti baru saya mencoba untuk berhenti. Enggak, saya ngomongnya lancar. Saat saya titik koma, saya berhenti. Ini saya kasih tahu ya. Ini saya keluar topik, kita balik lagi sini ya. Iya. Kalau Anda ngomong, kalau bisa nggak boleh bahasanya muter-muter. Ya kan? Nggak boleh bahasanya muter-muter. Kalau bahasa Jawanya nggak boleh ngebulet. Oh iya, bahasa Jawa tuh ngebulet. Bulat. Ya. Harus ringkas, padat, pendek. Ayo. Harus ringkas, padat, pendek. Harus tajam, Harus tajam, tancap, tancap, dalam, lendep, kristal. kristal. Lagi. Harus. Nggak boleh ngomongnya Nggak boleh. nggak boleh ngebulet. Ringkas, Padat, pendek, tajam, nancap, dalam, lendep, kristal. Lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya lagi. Nah, ketika kita ngomong yang namanya ngebulet itu ngomongnya nggak jelas itu. Ya itu bahasa Jawa. Kalau yang orang ininya muter-muter. Ngomongnya tuh nggak jelas, muter-muter. Lu mau ngomong apa sih? Karena kita nggak bisa pilih kata yang baik. Terus agar tajam apa yang kita omongin? Kita pilih kata kunci yang tepat. Jadi nggak usah ada kata imbuhan, kata penjelas, itu nggak usah tahu aja. Sudah. Jadi usaha makin ringkas, makin padat, makin pendek itu makin bagus. Bahasa iya bapak kan waktu itu begini ya, lalu begitu ya, lalu itu jadi cerita. Aku kan capek. Sudah. Nah, yang namanya nancep itu kata-kata yang menyentuh emosi. Makin dalam emosi kita terkena, tersentuh, makin bagus. Tapi kasih waktu dia buat mendetik. Untuk itu berbeda. Barusan saya kasih waktu buat Anda mendetik. Barusan kasih waktu. 2-3 detik. Setelah itu bikin dia dapat setelah ditendap, rencana kerjanya, rencana aksinya di sini apa? Itu face. Jadi rencana kerja. Itu komunikasi yang benar. Ya. Nah, wes balik lagi. Tadi bahasa tubuh ada 5 ya. Apa aja tadi? Kamu kan ada ngatur, gua kerjain asik. Lihat bahasa tubuhnya, yang satu ini, ya, yang cowok ini lihat ngeliat ke sana, ceweknya ngeliat ke sana, palanya naik. Ini ngomong, ini kelihatan biar pinter, ini capek deh, betul? Ya, kenapa? Karena ceweknya pakai baju seksi banget, jadi saya tutup pakai gambar. Ya, biar gak kelihatan. Yuk kita bahas satu-satu. Ketika kita baca orang, maka kita lihat ada 3 bahasa, yaitu apa? Merah, kuning, hijau. Kalau Anda naik mobil, naik motor, lampu merah, berarti Anda harus ngapain? Stop. Lampu kuning, hati-hati. Lampu merah, kalau hijau, jalan. Kalau dia lampu hijau, berarti zona terbuka, Anda bisa leading, Anda bisa nagih, bisa segala macam. Kalau kuning, hati-hati. Bawa ke hijau dengan tanya dan berhati. Kalau merah, stop bicara, biarkan dia ngomong, jangan ngomong. Ya, yuk. Ketika orang lampu merah kuning hijau, awalnya orang lampu hijau senang sama kita, happy sama kita. Ya, nanti dia akan beda nih. Dan ini akan berjalan pelan-pelan.
Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Lampu hijau, normal, mikir, bingung, tidak mengerti, tidak setuju, bisa, tidak nyaman, takut, tidak suka, berpikir, kesal, isi, iri, benci, dendam, dengki. itu bacanya apa? Dan inilah eskalasi kenaikan. Ya, sampai normal itu hijau. Begitu orang mikir itu kuning. Orang mikir belum selesai, kita udah ngomong hal yang baru. Yang ada dia apa? Lalu bingung kita nanya, gimana Pak kelanjutannya? Maunya gimana Pak? Syarat apa? Rencananya? Ya dia nggak ngerti lah. Kita push, ya dia nggak setuju. Kita makin push, datengin terus, diteror. Gelisah, nggak nyaman, takut. Takut itu kalau terang gue berani, kalau gelap gue takut. Itu situasional. Tapi kalau udah nggak suka, mau gelap, mau terang, mau gelap, betul, mau pagi, mau sore, gue udah gak suka sama lu. Detik gak suka ke atas tuh udah merah. Ini kuning. Hijau gak usah dibahas lah. Yang masalah adalah ketika kuning handle-nya salah. Harusnya dibawa ke hijau malah dijadiin merah. Itu kuncinya. Nah sekarang kita akan cara bacanya dulu. Oke? Ya. Ini kalau ada yang videoin bagus, nah videoin bodoh banget. Ya, ini saya mau jelasin sedikit. Ya, ketika Anda muka tuh kalau dia hijau itu relax. Orang pemikir orang puasa dia biasa aja. Kalau gaul harmonis, senyum atau dia kendor. Kuning tegang. Jelas? Itu kalau mau muka. Tapi kalau hijau, tergantung tipologinya ya. Tipe yang sosial ada dua, apa aja? Harmoni dan itu mukanya akan lebih kendor. Tipe yang cuma, tipe yang logik, apa aja? Pemikir, itu biasa aja, tapi nggak tegang. Begitu toh, yang tegang apa? Alis. Mulut. Jelas ya? Ada yang gitu. Coba lihat ya. Si siapa tuh yang lagi kerja tuh? Geser. Tuh kalau lagi kerja. Kamu sadar nggak? Sadar. Yang lain sadar nggak? Enggak. Itu mode berpikir. Ingat, berpikir itu apa mikir? Kuning. Mikir jelek bagus. Bagus lah kita diproses. Yang penting jangan sampai mikirnya di tengah jalan tentang. Udah dibikin plong. Ya, jelas ya. Nah, habis buka apa? Lengan. Ya, relax. Kuning. Kuning nggak bukan berarti merah kan? Ganti posisi. Ya. Oh iya benar harus begitu. Kenapa? Karena kalau adanya kuning, lawan akan ikut kuning. Namanya ke bawah, virus sama makan pimpin. Kan bisa tunjukin saya salamin dia nyalamin. Saya senyum ada ke bawah senyum. Ingat? Ya, saya bercanda ada ke bawah bercanda. Sudah. Habis lengan apa? Jari-jari sama kayak kaki. Kadang-kadang kita lagi excited. Ya, lagi semangat. Nah, kalau lagi excited bisa dua, itu nada mi. Excited positif atau excited negatif. Ini apa nih? Bingung. Ya tapi positif negatif. Tapi energinya udah tinggi. Iya. Panas sedikit meledak. Tapi ini apa? Senang. Iya. Panas sedikit beli. Paham? Clear ya? Oke. Terus ya jari-jari ini sama dengan yang tadi aku tahu. Mas. Enggak, excited aja, tapi bisa negatif, bisa positif. Ya, tapi udah pasti negatif apa? Nanti. Jadi ada beberapa ya. Ada kayak gitu, ada yang
Gini ya, kadang-kadang sedang kita ketemu di mana ketika dia sedang bicara, dan ya ada aja loh bos, kita nggak pernah tahu ketika orang itu ternyata, dan jadi wah iya pak kita nggak tahu itu orang jadi gini pak, ya relax gitu. Kalau gaul itu kebuka. Kalau perlu Sibuk, ya, hah? sibuk dia aja jadi important. Itu udah jelas itu, pikirannya udah gak ada kita. Dia kerjain yang lain. Berarti udah gak fokus. Habis jadi apa? Kaki kalau dia nutup, kuning. Ya, tapi kalau dia positif, ya pertama begini. Ini lagi senang nih. Bayangin kalau dia makan satu, ini udah kayak bulan. Enak banget. Ya, ini muter gini. Apalagi kalau cewek dia begini. Artinya apa? Cewek nggak akan begini kalau nggak di lingkungan orang yang dia yakini aman. Iya. Hanya di lingkungan ada keluarga deket, ya. Ya. Kalau kebukaannya nggak masalah, tapi dia kayak begini-begini. Ya, buat cewek gini-gini lebih bahaya dibanding gini, karena dia masih nutup. Ini mohon maaf ya, wanita itu ngejaga banget kalau dia kan lumbar. Ya. Clear ya, jadi kalau orang ya gitu, nah bayangin sekarang kita melihatnya bukan 1 dari 5, kita lihat yang mayoritas. Jadi kalau dia benar pak, nutup, ini nutup, maksudnya ini naik, udah jelas tuh bahasanya. Ya, jari itu juga lagi mikirnya banyak. Ya, contoh lihat tuh. Oh gitu, lagi mikir. Kemana pesona Pak. Ya, nah sekarang adalah yang apa? Terakhir arah. Ada pelatihan. Mayoritas itu nggak nyender, tapi maju. Iya, maju ke saya. Ya, kalau dia nyender, ya nyender itu ada 3 bentuknya. Yuk perhatiin ya. Kalau buat orang office, ya. Cuma yang bagian yang saya contohin. Pertama nyender pantat. Nyender pantat, pantatnya nyender. Ya saya? Udah? Udah. Nyender pinggang. Nyender punggung. Nyender pundak. Nyender tengkuk. Nah ya? Oke. Kalau orang nyender pantat sama nyender pinggang, itu tuh masih oke sebelum jam 12. Ya. Apalagi dia cuma gitu sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu oke banget. Tapi kalau dia nyendernya udah punggung, udah pundak, ya jam 10, berarti dia semalam ngapain sih nggak sampai itu? Ini indikasinya apa? Nggak ada energi buat kerja. Kalau produktif nggak? Padahal kamu digaji untuk produktif di kantor. Kalau kamu nggak bisa jaga badan kamu kerja apa? Betul nggak maksud saya? Nah, salah satu yang kita lihat indikatornya. Yang kedua, ini clear ya soal duduk ya. Kalau dia duduknya juga pas dengerin meeting gitu kan, ya Pak. Ini udah jelas tuh ya diomongin nggak dengerin, ini cuma ada situ untuk menggugurkan kewajibannya. But I'm not here to think and work. No, I'm here because you want me to be. Saya di sini kali suruh aja. Bukan di sini untuk functioning, untuk bekerja, enggak. Untuk berfungsi sebagai seorang yang harus kerja, enggak kayak gitu. Nah, yang kedua, ya, gue lagi ngomong misalkan sama Menda. Emang gitu dah? Enggak lagi, kebanyakan. Ya, saya buang badan ya. Kalau Menda, enggak lah, enggak gitu kali kejadiannya. Nah seperti itu. Tadi nggak ini sekarang kesono yang ini kan buah badan. Dalam konteks yang berbeda, kepalanya. Bapak sadar nggak gitu? Ya sebagian gitu kan. Kepalanya miring. Padahal nggak ada yang ngalangin dia loh. Itu artinya lagi mikir. Bedanya mikirnya kemana? Kalau mikirnya ke kanan, dia lagi ngakses ini aplikasinya, ke depan gue mau kayak gimana, seperti apa. Lebih ke konteks ke depan. Tapi kalau ke kiri, dia lagi coba memahami ini step by stepnya, kenapa itu bekerja, seperti apa model kerjanya, prosesnya seperti apa. Dia lagi coba untuk mencerna, tapi cernanya fasenya beda. Jadi analytical, karena kontekstual.
aplikasinya lah, segala macam. Konteksnya lah, situasi yang berbeda. Ya, so jadi bisa kepala, bisa gini, bisa posisi badan. Dua lagi sorot mata dan lana. Ya, Anda bisa lihat orang yang pernah bunuh orang lain dari sorot matanya berapa. Horor itu, horor bukan itu. Dalamnya beda. Nanti lu coba lihat aja kita lupa. Ya, karena untuk membunuh orang itu buat jiwa tuh pertama kali tuh kayak dirobek jiwanya, berat. Ya, it's not easy untuk menguatkan diri agar bisa bunuh orang. Sementara kalau di polisi itu tanya dulu baru tembak. Tapi kalau di ABRI tembak dulu baru tanya. Seek and destroy, bunuh. Kalau nggak kita yang dibunuh. Kan gitu kalau dokternya ABRI, lu karena bela negara kan. Ancaman habisin. Kalau polisi kan enggak, menjaga ketertiban. Tanya dulu bapak siapa. Ini apa? Tanya, baru setelah itu bertindak. Kalau ABRI kan enggak, tindak dulu, setelah itu bertanya. Kalau salah ya maaf, kalau salah damage, ini korban yang harus diambil, lebih kepentingan lebih penting. Udah gitu. Masa lagi perang, kamu siapa? Aku tembak lu. Dar. Naiknya. Lanjut. Ya, jadi dalam baca orang, ya kita harus bikin sedemikian sehingga tangan yang nutup jadi terbuka. Kalau gitu ya Pak, kita ngangguk deh, ngangguk. Terus ya, ini tekniknya kalau sama cewek nih, ya. Nah, kalau sama cewek nih, jadi saya kalau sering sama cewek, ibu gitu, dia jawab, dan itu saya nggak butuh waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah, lu cewek begini sama orang baru kenal, mungkin nggak? Nggak lah secara logik, kecuali kalau kepancing. Sekali, 2 kali, 3 kali, jadi tanpa sadar udah nganggap lu seperti orang-orang yang buat gini, yaitu orang yang sangat dekat sama Tuhan. Itu cara cepat untuk mendekatkan, bikin dia melakukan tanpa dia sadari hal-hal yang hanya dilakukan dengan orang dia nyaman. So kalau kita bisa ngobrol sama dia, pasti kita gini, loh dia juga gini, ya begini relaxnya, dia berarti in safe environment. Dia ada di lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk baca bahasa tubuh itu bisa buat baca situasi selain baca orang. So kalau ada lagi meeting, tapi bahasa tubuhnya itu lagi error orang, ya kita cuma kayak ruangan sini kan, begini. Itu wajar karena modelnya lagi berpikir dan mencerna. Yang begini aman Pak ya? Tadi yang begini ya? Iya. Habis itu. Iya. Udah lah, itu dia nggak sadar aja dan dia melakukan itu sebenarnya kalau begitu dia menyadari, dia takinya sekarang langsung. Dia nggak nyaman itu sebenarnya dan dia sebel diulang-ulang. Itu aib sebenarnya. Udah nggak dibuat gitu. Artinya apa? Dia ada di lingkungan dan dia merasa nyaman sehingga dia begitu kayak udah di rumah. Dan itu yang tanpa orang sadari seringkali kontrol dirinya lepas. Dan itu kalau kita ngerti, kita bisa bikin artinya apa? Dia udah gak ada rejection, dia menerima kita. Jelas? Dan ini gunanya baca bahasa yang terakhir. Ketika bahasa tubuhnya kuning, berarti yang diomongin sama yang dari pikiran dia adalah alias misaligned, alias beda. Jadi bisa ya Pak ya, besok kita Bapak bayar ya bisa. Paham ya? Jadi bisa ya Pak ya? Ya saya usahain. Ya, bukan gak akan. Ada concern, ada hal-hal yang harus kita buka sehingga dia terbuka. Jadi kalau bahasa Inggrisnya keberatan, objection. Nah itu yang harus kita gali. Seringkali kita enggak, kita pakai pressure ya, berarti dia mau ya, dia oke. Yang lu mau pegang komitmen atau honest promise, janji yang jujur, yang honest, atau janji yang penting ngomong biar lu pulang. Lalu dia akan kasih alasan besok. Kan kita nggak mau kayak gitu, kita mau sekali datang komit yang benar gitu kan. Bukan karena di pressure lalu iya lu pergi nggak dijalanin.
Kalau zaman dulu, zaman mungkin tahun 70-an, 80-an, orang ngomong A dikerjain A. Zaman sekarang, A besoknya alasan kenapa nggak bisa A, kenapa jadi B. Dan orang udah nyantai aja ngelakuin itu. Karena emang zamannya udah agak berubah, udah banyak. Ya gitulah. Ya, orang apa tuh? Kalau di Medan tuh yang apa? Api bagan si api-api. Orang jaga-jaga begitulah. Udah mulai banyak, udah beredar kemana-mana tuh praktek-praktek yang kita dengan mudahnya merubah atau ini kan janji kita. Karena itu tadi diajarin. Yang namanya cerdas itu kayak kecil kerjain serigala, cerdas kunci. Kalau lu bisa gitu, lu menang, lu hebat. Ya, yang diajarin apa tuh? Financial freedom. Apa itu? Lu punya downline, orang kerja buat kita. Saudaranya dia kerja buat kita. Kita tunggangan kita itu dia. Lu kalau ke Australia, lu kalau ke Eropa, lu kalau ke negara-negara yang maju, mereka sederhana kok. Kerja sejam $10. Gue mau beli komputer harga $1.000 atau $2.000. Berarti gue harus kerja berapa jam buat bayar itu. Di negara-negara yang biasa dengan konsep penjajahan, gimana caranya orang kerja buat kita, aset kerja buat kita, financial freedom itu dengan orang lain kerja buat kita. Kalau dia bikin sistem di mana semua orang sinergi, dia dapat kerjaan, dia dapat oke. Sebagian kan nggak kayak gitu. Piramida, downline, kita rekrut aja sudah. Untung-untungan itu. Nah itu yang menyebabkan karena kita ketemu kegagalan lagi. Ada yang mau nanya? Bermanfaat ya? Sangat. Ya, nanti kita bisa latihan, saya bisa tunjukin, ya baca pikiran orang segala macam. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi tadi udah ada ya. Jadi kalau lampu hijau buka berarti apa? Relax, semua relax. Kalau lengan kebuka. Ya, kalau jari tangan diem atau kebuka. Ya, kaki kebuka. Arah badan ngadep kita. Kalau lampu kuning mukanya ada yang tegang-tegang. Kalau lengan tutup satu atau dua. Ya, perhatikan ya, kalau orang harmoni itu nggak suka begini. Kalau harmoni sukanya begini atau begini. Dia nggak mau begini. Kalau gini kuasa mau mikir. Gaul kalau kita lagi jelek. Ya. Jari tangan nyentuh-nyentuh kalau komik. Oke. Kaki nutup, hilang. Ya, atau tukang jahit. Tahu kan tukang jahit? Tukang jahit itu sama kayak jari. Itu excited. Harus lihat yang lain aja, excited negatif atau excited positif. Lagi bergelora. Partai gelora. Arah badan tadi ya, kalau kuning dia nggak ngadep kita atau palanya miring. Oke, kalau merah nggak usah diajarin, orang nangis, orang marah, itu ada tahu. Jelas? Sekarang pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan ketika kita baru pendekatan dan dia nunjukin lampu kuning? Kalau kita lagi negosiasi, dia nunjukin lampu kuning. Kalau kita mau penutupan dan dia nunjukin lampu kuning, apa harus dilakukan? Basa-basi bawa hijau sebenarnya. Maka yang harus kita lakukan adalah buka halaman selanjutnya. Karena kalau belum kita ya lu bacanya. Hebatnya aja dia. Udah bawa dikit. Nah, dibaca. Mana yang nggak ngerti? Ya kalau orang hijau udah oke, jangan kasih kedor, jangan kasih diskon lah. Kalau kuning ya tanya ada masalah apa, problem apa, kendala apa. Tergantung fasenya, lagi pendekatan, reminder tagihan atau lagi negosiasi. Banyak adalah fase jadi psikolog sekarang. Iya, dibikin kendor dulu jadi kuning, dari kuning dibawa ke hijau masuk lagi. Saya kasih tahu ya. Nah, tapi itu ada materinya di halaman belakang. Yang terbaik itu adalah bikin dia curhat sama kita. Kalau ternyata orangnya selalu batu, begitu dia curhat sama kita, dia utang budi, karena dia plong. Sekali udah utang budi, udah cerita dalam semuanya, kita udah tahu, isi perutnya udah tahu, karena bikin curhat sama kita, kayak ketemu psikolog lah. Ya, setelah itu beneran bondingnya jadi beda. Besok ngajinya cepet, dan dia akan apa adanya sama kita.
Kebanyakan orang menghindari itu, padahal salah. Memang kita investasi agak lama waktu di dia, tapi besok jadi cepet. Ibaratnya lu punya pisau, punya golok, punya kampak, lu mau potong pohon 1 meter. Idenya tumpul, lu punya 2 pilihan. Lu hajar 10 jam, atau lu ngasah 3 jam, setelah itu lu hajar 7 jam. Sama-sama 10 jam kok. Asal. Hah? Asap dulu. Ya tapi itu cuma sama-sama 10 jam. Pertanyaan adalah besok potong pohon lagi ngapa enggak pakai kapak ini? Kalau lu besok nagih lagi, besok jual lagi, nagih lagi, ya lu salah karena dipakai berkali-kali. Kalau cuma potong aja, ya udah potong aja, udah usah ngasih juga apa-apa karena cuma sekali tinggal kan. Betul nggak? Nah asa itu adalah investasi kita, uang itu udah curhat dia loh. Jadi psikolog itu. Bedanya Pak, Ya. misalkan kita ketemu yang berlampu merah, kita ajak ke lampu kuning, ternyata dia curhat. Nah, tujuan kita kan minta janji bayar. Di lampu kuning itu curhatannya dia itu tentang kerugian usahanya yang bikin dia bangkrut. Sementara dia nggak punya kemampuan untuk bayar dan tidak punya aset yang bisa dikasih. Itu gimana? Jadilah konsultan. Serius ini. Jadilah konsultan, bikin dia ide sedemikian sehingga dia bisa bangkit lagi atau dapat pinjaman atau bisa punya duit buat bayar kita. Artinya kita kasih dengan waktu lagi untuk dia bisa bangkit. Bukan soal tenggangnya. Dia punya ide nggak buat cari duit lagi? Iya, kan untuk mendapatkan proyek baru ada, tapi menunggu waktu. Kalau dia punya teman yang bisa dipinjam, kalau dia punya aset yang bisa dijual, Ya curhatan itu termasuk itu Pak. Ketika saya jatuh, saya baru tahu mana teman mana lawan. iya. Tapi ketika diceritakan sebenarnya itu siapa tahu ternyata dia ada aset lain atau duit lain atau sumber lain, cuma dia nggak ceritanya. Cerita Pak semuanya. Dan dia sudah kasih satu aset yang nilainya tidak sesuai dengan nilai. Jauh dibanding. Betul. Poin saya gitu Pak. Dan Bapak kan nggak tahu. Yang Bapak tahu yang dia ngomong kan. Yang dia ngomongin Bapak tahu. Jadi gimana? Yang dia tidak omongkan yang dia Nggak tahu Pak. Nah, makanya itu maksud saya. Ada yang mungkin belum tergali, kita harus gali. Dan itulah gunanya konsultan. Nanya-nanya, fact finding, menggali. Ya. Tapi ya, ini saya ngomong, sorry ya. Kemlos sudah 1.500 training udah lakukan. Oke. Ketika fact finding, customer cerita yang dia masalah, semua diceritain. Lalu kita nanya-nanya, banyak yang dia nggak ceritain kebuka. Ada hal-hal yang nggak kepikiran sama dia, dan itu saya coaching. Sehingga yang nggak kepikiran sama dia dapat solusinya. Ya, Anda boleh percaya nggak percaya, tapi banyak hal-hal yang sebenarnya udah ada solusinya, tapi nggak kepikiran aja sama dia, sehingga dia nggak bisa cerita. Makanya itu tadi coaching. Ya makanya bisnis coach itu lakunya di situ. Orang yang nggak kepikir, orang yang nggak ada, sekarang sama gue jadi kebuka. Sebelumnya gue udah mentok, udah ini sekarang jadi kebuka. Itu tadi coaching. Ya, dan itu nggak bisa kalau cuma ngomong doang, praktekin. Kalau pengen jelas nonton di YouTube saya. Harus ya, karena trainingnya nggak nyampe ke situ hari ini. Minimal itu 4 hari lah kalau mau jago. Minimal 2 hari. Oke, ya saya lanjut lagi ya, kita kasih course dulu ya. Nah, ya ini udah clear ya. Harus ngapain ya? Pendekatan, reminder tagihan atau negosiasi agar PTP. PTP apa? Promise to pay. Janji bayar. Ya. Udah. Nah, ini udah jam. Ya, kalau itu sudah cukup ya. 240. Ya, kita lanjut ini besok aja. Oke, karena kalau enggak otak kecapean juga nggak masuk buat apa. Oke, kita belajar apa hari ini? Saya mau kasih satu lagi boleh? Ya, oke. Jessica, kamu mau belajar banyak nggak? Mau belajar banyak nggak? Duduk sini yuk. Duduk sini. Ya, saya kasih tahu ya. Saya bate-bate ilmu kalau cuma nonton beda dengan yang ngerasain. Betul? Betul. Ya, hari ini Jessica akan ngerasain dan saya akan ajak Anda untuk melihat.
Oke. Orang mukanya dia Pak. Iya. Ya, yang kayak gini-gini bagusnya di video. Nggak mau juga. Ini ada di mana? Ya, yuk lanjut. Video ini. Ya. Ya, nggak terlalu. Terus jalan kayak gini sih terkenal kayak gue. Ya udah gini. Ya, salah dulu. Sorry ya, kita akan latihan ngebacain, ya. Dan sengaja saya juga agak rendah biar orang-orang bisa lihat. Ya, kamu sadar nggak kalau kamu iya mata kamu ngedip? Nah, kayak tadi barusan. Iya kayak gitu. Baru nggak kan? Iya. Ingat kunci kesadaran adalah sadar dulu. Kalau nggak sadar gitu, kamu nggak pernah sadar. Hari ini kamu sadar. Ah, kayak gitu. Iya. Sebelumnya kamu nggak punya kontrol dan kamu nggak sadar. Kayak gitu. Iya. Itu nggak ada yang salah. Iya, kan? Itu nggak ada yang salah, nggak memalukan juga. Oke. Tapi at the end, kamu jadi ngerti kamu begitu. Dan anak kamu, suami kamu, bukan istri kamu ya. Anak kamu, suami kamu juga nggak sadar, tapi mereka bawah sadar ngerti. Ah, kayak gitu. Ya, jadi kamu banyak ngomong di mata kamu. Kamu bisa nahan, ini lagi nahan kamu. Iya. Ya kan terasa. Ya, kamu lagi nahan tuh. Iya. Ya, itu enggak tadi kan? Iya. Entah kenapa pengennya ngedip gitu kan? Iya. Sip, ya. Anak kamu berapa orang? 1. Kamu sadar biar orang. Ya. Jadi entah kenapa kalau dia ngomong 1, dia merasa itu seakan-akan beban. Apa yang salah dengan anak cuma 1? Pas matanya naik, alisnya ada yang sadar? Oke, yang saya lakukan ini membuat kamu jadi menyadari. Nanti kamu minta videonya, kamu pelajari. Oke, ini baru bicara dari muka, belum yang lain. Oke, suami kamu kerja, bukan usaha, bukan. Oke, ya. Karyawan juga di bisnis yang sama. Oke. Kemudian anak kamu sekarang udah sekolah apa masih PAUD apa TK apa SD? TK. Ada rencana mau nambah lagi? Ada. Diamnya lama. Kalau yang lain jangan ngejawabin buat dia ya. Kalau yang kalian latihan buat dia, kalau main ikut tak ke depan. Iya. Oke. Nah, ada dia tadi ada rencana mau nambah lagi, dia diem lama. Tahan. Artinya Loading. dia sebenarnya belum punya rencana atau bahkan cenderung nggak mau saat ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu nunggu dia jawab. Dari tadi coba cepet ada rencana mau nambah lagi, diem lama. Ya, orang tua masih lengkap? Oh, udah enggak. Iya kan? Dari cara menjawab ketahuan nggak lengkap. Ibu masih ada. Ya, bapak yang udah nggak ada. Kamu punya adik? Enggak. Abang, adik nggak punya kan, diem gitu. Agak jeda lama. Kamu sadar nggak? Jawabnya agak lama, beda. So, ini anak baik. Dia nggak biasa bohong. Itu yang bagus dari dia. Ya, ini dia anak baik, dia nggak biasa bohong. Dan dia nggak biasa culas-culasan. Tapi kalau dia kerjanya di daerah yang perdagangan, itu yang namanya tipu-tipuan itu udah biasa, dan dia nggak suka itu. Ya, nah ini anak baik. Kenapa? Karena dia nggak bisa bohong. Dan responnya ketika jawab apa cepat, tapi begitu enggak dia langsung jeda. Nah, Anda bisa membaca pikiran lawan, pikiran yang ditanya, benar atau tidaknya kalau usah dari mulut dia. Ketika dia ngomongin tak, maksud dia ngomongnya beda, kita tahu yang benar dipegang kata-katanya itu berasa timbul dari suara. Ketika dia ngomong beda, oh karakter dia begitu, dia nggak ragu untuk bohong. Last, ya. This is interesting. Hanya dari ngomongin aja kita udah bisa baca karakter orang, udah bisa baca sifat orang, dan kamu jadi nyadar, gue ternyata begitu ya. Betul? Ya, seneng nggak kamu bisa maju gini jadinya? Saya nggak mau memalukan kamu kan? Oke, mertua masih lengkap? Udah, ya agak diem dulu sebentar, tapi ini lebih cepat sekarang menjawabnya dibanding yang tadi. Anda sadar nggak dia ngejawab lebih cepat? Ya. Dan itu yang saya butuh dari Anda semua. Anda lebih aware dan lebih perhatian. Ya. Menurut kamu bagus nggak lihat contoh ini? Yang cuma dengar doang sambil ngetik-ngetik hilang ilmu. Nah, lanjut. Ya. Tinggal di daerah mana? Hah? Oh, itu berarti dari kecil di situ. Oh, suami yang di situ.
Orang pelit juga enggak? Maksudnya enggak, saya daerahnya rumah. Iya maksudnya tapi tinggal di Pluit karena beli rumah di situ atau orang tuanya? Orang tua. Orang tua Pak suami kan? Jadi dia yang di situ yang udah lama. Ya. Ya. So, coba dia punya kakak, punya adik yang tinggal sama kamu berdua dari keluarga selain orang tua dia siapa? Jadi orang tua dia berdua udah meninggal. Jadi saya suami, Anak, anak. Mbak. Oh, mama kamu ikut kamu. Dia yang jagain anak kamu di rumah. Wow, mantap. Oke, sekarang kamu gak usah jawab ya. Kamu diem aja. Oke, yang lain perhatikan baik-baik. Ya, Jessica kan kamu udah tinggal bersama suami kamu di rumah di Pluit, ada orang tua mama kamu jagain, punya anak juga yang dijaga gitu ya. Ya memang saat ini rumah warisan dari suami, tapi kan dia punya keluarga yang lain. Kalau bisa kamu pengen punya rumah sendiri. Ya kamu juga pengen nabung gitu ya. Gak usah jawab pokoknya ya. Kamu juga punya nabung gitu ya. Dan saat ini kamu udah punya duit 10 miliar, betul nggak? Ya. Nah, dia tuh senyumnya langsung bilang, udah cukup ya, cukup silahkan balik. Kita kasih Oke, lihatin saya. Ini ilmu terpentingnya. Jadi ketika kita ketemu customer, ya kita nanya-nanya sama dia pertanyaan yang umum. Kita lihat responnya, berapa lama, berapa detik, apa aja yang bergerak, polanya kita dapat. Begitu polanya udah dapat, mulai nanya-nanya nih. Ya, iya Pak. Ya, sebenarnya kan duitnya ya kalau dipikir-pikir sih bisnis mah pasti duitnya ada aja ya Pak ya. Di buat bayar ini kalau diusaha saya sih saya yakin sebenarnya ada aja sih Pak ya. Dia relax. Ya, dan bisa lah Pak bayarnya besok. Berarti nggak bisa. Ya, atau Bapak bayar rusak nggak bisa. Paham nggak maksud saya? Dan kakak tuh harus tipis dan kita harus merhatiin. Dan untuk bisa melakukan ini, Anda harus berlatih dulu bikin kata-katanya. Seperti seorang artis yang sebelum di syuting dia ngafalin skrip. Sehingga pas berhadapan Anda nggak mikir nyari kata-kata lagi. Karena semuanya udah ada di skrip, udah dilatih kepala, udah dilatih depan kaca. Maksud saya, tugas kita tinggal ngebacain. Dia nggak usah ngomong pakai mulut, tapi kita lihat relax aja. Ya, barang bayar 20%, 30% dulu bisa ya kok. Ya, atau 50% ya, atau 70%. Oh, 70% ya bisa. Sudah jelas ini? Ya, jadi aplikasi tadi ya, memang ada namanya mata, kiri, kanan gitu ya. Tapi baca mata nggak sesederhana itu. Seperti yang saya bilang, kalau saya berpikir cara bohong, saya ingat, mata saya nggak akan kiri, akan ingat-ingatan bohongnya kita. Kecuali kalau didetilin. Ya, saya ngeliat beberapa kali, ya sorry ya, di negara yang namanya Brunei Darussalam, itu kalau udah giliran polisi bawa saksi, itu saksinya baru dicari, disuruh jadi saksi di situ. Bukan di Indonesia, di Brunei. Ya, nanti di dalam tuh saksi bohong aja depan kesaksian palsu depan hakim, itu udah sering banget saya lihat. Pada satunya gitu ya, saya tangan gini. Gitu. Ada seorang artis perempuan yang mencoba untuk nagih ke orang. Ya, berita tolong suaminya yang pembalap. Wah, itu pas sidangnya pakai linggis, kan maksudnya pengacara linggis, saya nggak bisa sebut namanya. Ya kan kakak pakai linggis, ya kan, wis, ya ada organizing committee sikat OSI ya. Nah, lanjut. Ya, itu saya lihat tuh pas itu waktu iniannya polisi yang dipanggil itu banyak yang akal-akalan. Kenapa? Bahasa tubuhnya bahasa tubuh bohong. Pas ditanya, kakinya gini. Setiap habis pas ditanya langsung. Jadi gini Pak, ketahuan bahasa tubuhnya? Bukan yang apa adanya. Kan lu udah lihat tadi contohnya. Dan itu kalau tanya ke tukang parkir yang di depan, iya kadang-kadang kita beberapa orang sini siapa yang mau jadi saksi? 100.000, 2.000, ya masuk 2,5 per hari masuk. Tapi kalau ditanya ngomong gini ya, katanya ngomong gini ya, udah di briefing dulu jadi saksi. Itu di Brunei kayak gitu sering. Di Brunei ya Pak? Di Brunei, di Indonesia nggak ada. Ya, udah jam 6 sorry ya ampun. Ya, sip. Bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Jadi ketika kita ngomong ada suara yang mendadak berubah, mendadak naik, mendadak turun, mendadak cepat, mendadak lambat.
Dan ini berlaku bukan hanya kepada Anda yang dibaca, saya juga begitu. Karena ini ada respon normal, pola, program manusia. Apapun bentuk badannya, apapun warna kulitnya, apapun suku agama ras. Sama. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kita kan dasarnya Nabi Adam juga. Lalu semuanya mati. Sisa yang ada di kapal Nuh doang. Di kapal Noah itu, Ark itu, yang akhirnya turun menjadi kita semua. Ya, perkawinan silang itu menjadikan yang negro sama yang putih kecil itu, yang kayak Eskimo itu akhirnya jadi orang bule. Tapi kalau ditanya kita ini saudara, programnya sama. Ya, nah dengan membaca seperti itu, banyak aplikasi. Saya pikir cukup, ya, pelajarilah nada suara bahasa tubuh, gabungkan dengan tipe kuasa gaul harmoni berpikir, maka skill Anda dalam bernadi di lapangan akan jadi meningkat. Ya, sampai demikian. Materi boleh ditinggal. Ya, besok ditinggal ada di sini, jadi nggak tinggal di rumah. Ya, insya Allah ruangannya nggak akan dibongkar kok. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore ya. Selamat sore.